Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang lambang negara Kepangeranan Novgorod. Video ini adalah video keempat dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Pada tahun 882, penerus Rurik, Oleg dari Novgorod, merebut Kiev dan mendirikan negara Kievan Rus atau Rus Kiev. Ukuran Novgorod serta pengaruh politik, ekonomi, dan budayanya menjadikannya kota kedua di Rus Kiev. Menurut kebiasaan, putra sulung dan pewaris Raja Kiev yang berkuasa dikirim untuk memerintah Novgorod, bahkan sebagai anak di bawah umur. Ketika raja yang berkuasa tidak memiliki putra seperti itu, Novgorod diperintah oleh posatnik seperti Gostol Misel yang legendaris, Dobrinnya, Konstantin, dan Ostromir. Dalam saga Nos, kota ini disebutkan sebagai ibu kota Gandariki, yaitu tanah Slavia Timur. 4 raja Viking, Olaf pertama dari Norwegia, Olaf kedua dari Norwegia, Magnus pertama dari Norwegia, dan Harald Hardradi mencari perlindungan di Novgorod dari musuh di rumah mereka. Tidak lebih dari beberapa dekade setelah kematian dan kanonisasi Olaf kedua dari Norwegia pada tahun 1028, komunitas kota telah mendirikan sebuah gereja dan mengenangnya, Gereja Saint Olaf di Novgorod. Dari semua pangeran mereka, Novgorodians paling menghargai kenangan Yaroslav the Wise yang berkuasa tahun 1010 sampai 1036, yang telah duduk sebagai pangeran sementara ayahnya Vladimir Agung adalah pangeran di Kiev tahun 1978 sampai 1015 Masehi. Yaroslav mengumumkan kode hukum tertulis pertama, kemudian dimasukkan ke dalam Ruskaya Pravda di antara Slavia Timur, dan dikatakan telah memberikan kota itu sejumlah kebebasan atau hak istimewa yang sering mereka sebut di abad-abad kemudian sebagai presiden dalam hubungan mereka dengan pangeran lainnya. Putranya Vladimir tahun 1036 sampai 1052 Masehi mensponsori pembangunan Katedral Saint Sophia yang agung. Lebih tepatnya diterjemahkan sebagai Katedral Kebijaksanaan Suci yang berdiri hingga hari ini. Pada tahun 1136, Novgorodians memecat pangeran mereka Pesopolot Mstislavik. Tahun 1117 sampai 1136, tahun ini dianggap sebagai awal tradisional Republik
Novgorod. Kota ini mampu mengundang dan memberhentikan sejumlah pangeran selama 2 abad berikutnya. Tetapi jabatan pangeran tidak pernah dihapuskan, dan pangeran-pangeran yang berkuasa seperti Alexander Nevsky tahun 1236 sampai 1240, kemudian 1241 sampai 1252 Masehi, dapat menegaskan keinginan mereka dalam kota terlepas dari keinginan Novgorodians. Negara kota menguasai sebagian besar Eropa Timur Laut, dari Estonia saat ini hingga pegunungan Ural, menjadikannya salah satu negara bagian terbesar di Eropa abad pertengahan. Meskipun sebagian besar wilayah utara dan timur Laut Ladoga dan Onega berpenduduk jarang dan tidak pernah terorganisasi secara politik. Salah satu tokoh lokal terpenting di Novgorod adalah Posatnik atau wali kota, seorang pejabat yang dipilih oleh majelis umum, disebut VC, dari kalangan bangsawan atau bangsawan kota. Tysiatsky atau 1000 awalnya kepala milisi kota, tetapi kemudian menjadi pejabat komersial dan yudisial. Juga dipilih oleh VC. Uskup Agung Novgorod juga merupakan pejabat lokal yang penting dan berbagi kekuasaan dengan para bangsawan. Mereka dipilih oleh VC atau dengan pengundian setelah pemilihan mereka. Mereka dikirim ke metropolitan untuk pentasbihan. Sementara garis besar dasar dari berbagai pejabat dan VC dapat dibuat, konstitusi politik yang tepat dari negara-negara kota tetap tidak pasti. Para bangsawan dan uskup agung memerintah kota secara kolektif, meskipun di mana satu kekuasaan pejabat berakhir dan yang lain dimulai tidak pasti. Pangeran, meskipun kekuasaannya mulai berkurang di sekitar pertengahan abad ke-12, diwakili oleh namestnik atau letnannya, dan masih memainkan peran penting sebagai komandan militer, legislator, dan ahli hukum. Komposisi yang tepat dari VC juga tidak pasti. Pada 1727, Novgorod dijadikan pusat administrasi kegubernuran Novgorod Kekaisaran Rusia yang terlepas dari kegubernuran Saint Petersburg. Ini bisa dilihat di divisi administratif Rusia pada 1727 sampai 1728 Masehi. Pembagian administratif ini ada sampai tahun 1927. Antara tahun 1927 dan 1944, kota ini merupakan bagian dari Oblast Leningrad dan kemudian menjadi pusat administrasi Oblast Novgorod yang baru dibentuk.
Selama Perang Dunia Kedua, pada tanggal 15 Agustus 1941, kota ini diduduki oleh tentara Jerman. Monumen bersejarahnya dimusnahkan secara sistematis. Pada tahun 1998, kota ini secara resmi berganti nama menjadi Veliki Novgorod, sehingga sebagian kembali ke gelar abad pertengahan Lord Novgorod the Great. Pada awal Wangsa Rurik berkuasa di Novgorod, belum ada lambang negara Kepangeranan Novgorod. Harus diingat bahwa lambang negara di Eropa mulai ada sekitar abad 1200-an Masehi. Sedangkan Wangsa Rurik berkuasa mulai tahun 850 Masehi, dan yang digunakan sebagai simbol penguasa adalah segel raja atau segel kerajaan. Biasanya segel atau cap raja ini ada di cincin raja sebagai penguasa kerajaan. Berikut adalah segel atau stempel raja yang digunakan Wangsa Rurik di Novgorod dan Kiev. Lambang tertua yang diketahui ada dalam buku Bendera Spanyol yang menunjukkan kastil putih dan kuning di lapangan merah. Simbol selanjutnya berasal dari gambar sebuah bangunan, mungkin gerbang tua atau katedral. Pada abad ke-16, jadi setelah penaklukan oleh Ivan ketiga, dua binatang ditambahkan ke simbol dan seekor ikan muncul di bawahnya. Akhirnya simbol itu diubah menjadi singgasana yang dipegang oleh dua beruang dengan dua ikan yang dihormati di kota Novgorod. Lebih menarik adalah segel Republik dari awal abad ke-13. Ini berisi elang dan singa. Mungkin elang masih mengacu pada Kekaisaran Kiev pada saat Pangeran Galicia masih memegang gelar kerajaan. Singa-singa itu kemudian akan berhubungan dengan bekas kerajaan Novgorod dan menjadi lambang para pangeran yang berkuasa. Novgorod pernah menjadi republik antara tahun 1136 sampai 1478 Masehi. Pada saat itu, gelar pangeran sebagai penguasa wilayah Novgorod masih dipertahankan. Akan tetapi, pemilihan parlemen dan wali kota dilakukan oleh rakyat. Pada saat itu, pangeran adalah gelar pelindung kota Novgorod. Stempel Alexander Yaroslavich Nevsky tahun 1220 sampai 1263. Pangeran Novgorod, Adipati Agung Vladimir. Bagian depan, pangeran di atas kuda dengan pedang, dan bagian belakang Saint Theodorus Stratilates membunuh naga. Stempel ini digunakan sekitar abad ke-12.
Mikhail dari Novgorod menjadi Pangeran Novgorod, berkuasa pada tahun 1224 sampai 1229. Menjadi Pangeran Chernigov tahun 1224 sampai 1242. Dan menjadi Pangeran Halics pada tahun 1235 sampai 1238. Rostislav dari Novgorod menjadi Pangeran Novgorod, berkuasa pada tahun 1229 sampai 1230. Pangeran Halid 1238 sampai 1239 Masehi. Pangeran Chernigov 1242 sampai 1243. Burung di koin ini secara eksplisit disebut orel atau elang. Mungkin segel ini berasal dari persatuan pribadi terakhir Novgorod dan Chernigov tahun 1224 sampai 1230. Segel Novgorod Raya atau pecat Pelikogo Novgorod. Singa mungkin dari saat persatuan pribadi dengan Vladimir, berkuasa pada tahun 1238 sampai 1246. Alexander Nevsky berkuasa pada tahun 1248 sampai 1252, 1257 sampai 1259 Masehi. Dan Andre berkuasa pada tahun 1281 sampai 1285. Lambang negara Novgorod dalam kitab pengetahuan sekitar tahun 1330. Kutipan dalam kitab pengetahuan berbunyi, Sungai Nu ini membatasi provinsi besar yang disebut Sikchia, negara yang sangat dingin. Di Sikchia ini ada sebuah kota besar, ibu kota kerajaan yang disebut Novgorod. Raja memiliki perangkatnya bendera merah dengan kastil putih. Stempel Stepan Pavlovich, paruh pertama abad ke-15. Segel Novgorod 1426. Pecat Novgorodskaya. Stempel Novgorod Raya pada perjanjian tahun 1461 antara Vika Tverskim, Boris Alexandrovich, dan Novgorod. Peterhof Pos Perdagangan Hanseatic tahun 1293 sampai 1494.
Pemandangan kota Novgorod abad ke-17. Pada abad 14 dan 15 ada pos perdagangan Hanse di Novgorod yang disebut Peterhof setelah gereja Saint Peter di kota. Pemukiman itu berada di seperempat kota di dalam palisade dengan hanya satu gerbang untuk mengendalikan serangan dan pencurian penduduk setempat. Pada tahun 1494, pos tersebut ditutup oleh Tsar Ivan III. Lambang dari pos perdagangan itu adalah perpucat hules yang cekatan, kunci Saint Peter, perpucat argen yang jahat atau elang sabel Jerman. Dari Bolte, Hermann Skidbach, Herzog August Bibliothek, Wolfen Battle. Novgorod menjadi wilayah kerajaan Rusia lagi pada tahun 1478 sampai sekarang. Dan lambang negara wilayah Novgorod pada abad ke-16 adalah sebagai berikut. Lambang ini terlihat pada sebuah dokumen dengan tahun 1593. Lambang negara Novgorod ini pada zaman awal pemerintahan Raja Rusia Tsar Ivan IV the Terrible. Lambang Novgorod pada materai Ivan the Terrible. Pada 1 September 1565, Ivan the Terrible memerintahkan agar segel baru dibuat untuk Veliki Novgorod untuk digunakan oleh gubernur. Lambang baru Novgorod disertakan dalam segel agung Ivan the Terrible, tetapi ada dua ikan di bawah bagian lambang. Di segel agung Ivan IV, lambang Novgorod adalah tahta. Di atasnya ada tongkat atau tongkat. Di bawahnya ada dua ikan. Di sisi tribun ada beruang dan lynx atau predator lainnya. Dalam lingkaran stempel gubernur Veliki Novgorod. Lambang Novgorod di atas tata oleh Mikhail Theodorovich tahun 1613 sampai 1645. Lambang Novgorod di atas piring Alexis Mikhailovich tahun 1645 sampai 1676. Lambang Novgorod pada zaman Titularnik tahun 1672. Pendukung dua beruang, bukannya ling dan beruang. Lambang pemerintahan Novgorod antara tahun
1727 sampai 1927. Lambang pemerintahan Novgorod diabdesi pada tanggal 8 Desember 1856. Kota Novgorod. Lambang kota Novgorod diadopsi pada 16 Agustus 1781. Lambang kota Argen, sebuah singgasana atau dengan bantal di atas kursinya, bules, dan dua tongkat kerajaan dengan posisi berdiri menyamping atau miring. Naik dari atas punggungnya sebuah tempat lilin dari 3 lilin menyala, dan pangkalan azur 4 ikan menghormati 2 dan 2 arjen. Di era Soviet, lambang kota dibenahi secara menyeluruh. Pada tanggal 6 Februari 1969, lambang kota disetujui, yang memiliki perisai merah, beruang emas, dan nomor 859 sebagai ganti kursi, dan bintang berujung 5 dengan demi kokwel di kepala semua or, dan pangkalan azur 2 ikan menghormati or. Sejak tahun 1998, nama resmi kota ini adalah Veliki Novgorod. Pada tahun 2001, di Republik Rusia yang baru, lambang tahun 1969 diganti dengan desain yang lebih tradisional. Piagam Veliki Novgorod disetujui dengan keputusan Dewan Kota 04.23.98 nomor 368 sebagaimana diubah dengan keputusan Dewan Kota 24 Mei 2001 nomor 155 tanggal 27 September 2001 nomor 233 menyatakan bab 1 pasal 9 simbol Veliki Novgorod. Simbol Veliki Novgorod adalah lambang dan bendera sejarah. Lambang dan bendera Veliki Novgorod diberikan dalam lampiran 2 piagam ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Prosedur penggunaan lambang dan bendera Veliki Novgorod ditentukan oleh Duma Kota. Deskripsi heraldik resmi lambang Veliki Novgorod lampiran 2 piagam kota adalah sebagai berikut. Di bidang perak perisai ada 2 buah beruang hitam menopang kursi emas dengan bantal merah. Tongkat emas lengkap dengan salib ditempatkan melintang di sisi kanan kursi dan salib emas di sisi kiri. Di atas kursi ada 3 kandil emas dengan lilin menyala dengan nyala merah. Di pinggiran biru perisai ada 4 perak, 1 melawan yang lain, ikan.
Lambang kota pada tahun 2007. Untuk beberapa waktu, sebuah fragmen bergaya Novgorod Kremlin ditambahkan pada lambang kota, mungkin tidak disetujui. Dokumen-dokumen berikut ada. Keputusan Duma nomor 284 atas persetujuan peraturan tentang tata cara penggunaan simbol Veliki Novgorod tanggal 28 Desember 2001. Keputusan Duma nomor 416 tentang memperkenalkan amandemen peraturan tentang prosedur penggunaan simbol Veliki Novgorod disetujui oleh Keputusan Duma Veliki Novgorod 28.12.2001 N284 tanggal 16.10.2002. Kedua tindakan ini dicabut pada tahun 2006. Dengan keputusan Duma Veliki Novgorod tertanggal 21 Desember 2006 nomor 423 atas persetujuan deskripsi bendera Veliki Novgorod dan peraturan tentang penggunaan resmi Veliki Novgorod, deskripsi historis lambang Novgorod disahkan. 2.1 Lambang Veliki Novgorod adalah lambang historis Veliki Novgorod. Deskripsi heraldik resmi yang diberikan dalam dekrit Permaisuri Catherine II tertanggal 16 Agustus 1781. Jadi, selama beberapa abad, ikan yang ada di lambang Novgorod dinyatakan ilegal. Mungkin tesis keutamaan deskripsi heraldik di depan gambar tidak sepenuhnya ditafsirkan oleh para deputi. Dalam deskripsi lambang tahun 1781 benar-benar tidak disebutkan tentang ikan. Mungkin ini hanya kesalahan teknis karena ada ikan di gambar PSZ. Ada ikan yang sama, kadang 4, kadang 2. Dan di hampir semua gambar yang diketahui dari lambang Novgorod. Dengan demikian, ikan diletakkan dalam formula lambang. Pada bulan April 2007, lambang Veliki Novgorod ditambahkan ke daftar lambang negara Federasi Rusia di bawah nomor 3194. Pada musim semi 2008, anggota masyarakat pencinta barang antik Novgorod beralih ke Dewan Kota Veliki Novgorod dengan permintaan yang meyakinkan untuk kembali ke masalah persetujuan dan pendaftaran dalam daftar heraldik negara lambang Veliki Novgorod. Secara khusus diusulkan untuk mengembalikan citra ikan ke lambang. Lambang Novgorod secara tradisional digambarkan dengan ikan. Tetapi argumen ini mungkin tampaknya tidak cukup. Sehingga argumen tambahan ditambahkan seperti ikan sebagai simbol membawa monogram Kristus yang diinskripsi sehingga membawa kita ke sejarah keuskupan Ortodok Rusia tertua di Rusia. Lambang kota pada tahun 2010. Lambang dengan dasar biru dengan 4 ikan argen telah disetujui dengan keputusan Duma Veliki Novgorod tanggal 29 November 2010 nomor 850. Amandemen
Keputusan Duma Veliki Novgorod tanggal 21 Desember 2006 nomor 432 atas persetujuan deskripsi bendera Veliki Novgorod dan peraturan tentang tata cara penggunaan simbol resmi Veliki Novgorod. Diadopsi oleh Duma Veliki Novgorod pada 24 November 2010 dan dimasukkan dalam daftar lambang negara federal Rusia di bawah nomor 6682. Deskripsi lambang Veliki Novgorod. Di bidang perak, dasar biru dibebani oleh dua pasang ikan perak melingkar, satu di atas yang lain, didukung oleh dua beruang hitam di sisinya. Kursi emas dengan bantal merah dan punggung dimahkotai dengan kandel emas di atas 3 lilin. Perak terbakar dengan api merah. Di atas bantal diletakkan salib emas yang dimahkotai dengan tongkat salib dan salib. Pada bulan Maret 2011, lambang Veliki Novgorod yang disesuaikan ditambahkan ke daftar lambang negara Federasi Rusia di bawah nomor 6682. Demikian video tentang lambang negara Kepangeranan Novgorod. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.